Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yultamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang mencari Lailatul Qadar. Sekarang judulnya apa? Hakikat i'tikaf. Makna i'tikaf. I'tikaf arti asalnya menetap, tidak meninggalkan, mengasingkan diri, menahan dan mencegah. Arti i'tikaf berkembang menjadi menyembah dengan tetap dan tidak meninggalkan sembahannya, tekun beribadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, ini i'tikaf. Jadi bapak Nabi Ibrahim dan kaumnya itu i'tikaf. I'tikafnya itu tetap tekun, tidak meninggalkan Tuhannya. Qalu lan nabraha 'alaiha 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Jadi i'tikaf itu tetap menyembah, tidak meninggalkan sembahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan i'tikaf yang disyariatkan adalah menetapnya seorang mukmin di masjid dengan niat beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Jadi niatnya ke masjid itu ibadah. Maka punggul mah naik taksi kemana Pak? Cari masjid. Mau apa sekarang kan jam 10? Mau duha Pak? Bukan. Mau ke Jamban. Pada di masjid mah gratis. Kita mah harus i'tikafnya kayak cicing lila dirinya. Karena ada kalanya masjid itu untuk istirahat. Nah goler aja seperti di alun-alun waktu ada bubar. Hukum i'tikaf. I'tikaf itu disyariatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan kami telah merintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, yaitu Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujud di sini artinya sholat. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu DKM itu, DKM Masjidil Haram, qayyim, ngebersihan.
yang memeres gitu. Jangan disangka bahwa orang yang seperti itu pekerjaan rendah. Justru itu kan namanya juga pelayan Allah ya. Jadi beda orang yang beberes di rumah. Ini seperti ART itu asisten. Kapugol pembantu ilmu asisten. Asisten di satu rumah dengan nu beberes di istana kan beda ya, gajinya beda tuh. Apalagi ini di masjid. Kita beda pendapatannya kurang gitu. Padahal itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah qayyim pertama ini Masjidil Haram. Dan sejak itu orang-orang Arab sebetulnya berlomba untuk menjadi pengurus Masjidil Haram itu. Tapi pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak boleh. Ini untuk keluarga kerajaan. Jadi tekenging nyumbang ke masjid. Kotor mereka gitu. Jika parabut teh. Ngawi di Masjidil Haram teh aya kencel. Diurang gitu teh. Ayah seorang anggota Persis, orang dia itu ketua cabang. Ini cina masjid kena diagungan. Bias, terkenging nyumbang salena. Bias diabdi. Hadirnya. Dia berkunjung ke satu jamaah masjid nanti jajan angus. Abdi kantos kadinya kamari. Iku kusaha diangus kieu. Ku Pak Haji anu oh saya yakin eta. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ya tentu saja di sini bukan hanya membersihkan tapi juga mengurus. Tapi yang terutama adalah membersihkan. Di sini penekanannya rumahku untuk i'tikaf ya. Tapi ada untuk tawaf. Nah, ini berarti Masjidil Haram sebab hanya di Masjidil Haram yang tawaf. Di masjid yang lain tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi ashril awakhir min Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau sekarang kan 29 ya. Tapi tetap saja 10 hari. Masuknya malam 21. Pan eta mah namanya kuikon. Ya. Ya, jelas. Nah, dia kon memang kayaknya apa terus katingali tah dia kon jadi aya kuwi kon oge salah pokoknya diusum lah itu bisa dira lebaran teh kayak Rebo kaping 10 bertepatan hiji Syawal 10 laras eta teh mah cetak kuwi kon. I'tikaf itu hukumnya mandub sunat, tidak ada perintah yang menunjukkan wajib, serta tidak ada ancaman bagi orang yang tidak beriktikaf. Jadi kalau ada perintah, itu hukumnya 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang wajib itu apabila ada ancaman, nah itu wajib. Kalau tidak ada ancaman, hanya perintah saja begitu, itu sunat. Demikian juga larangan. Larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Jika larangan itu ada ancaman melakukannya, nah itu wajib. Kalau tidak ada, itu makruh. Kita usul fikihna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu bermubasyarah dengan istri-istrimu manakala kamu sedang i'tikaf di masjid-masjid. Karena itu tidak boleh i'tikaf bawa istri. Ada pencetan, kan ada masjid itu membuka ya dengan keluarga, malah ada itu pemuda Persis. Nah i'tikaf tadi itu di masjid Persis.
di dia mah cenah Ustaz raos nya pada teu mayar raos teh. Terus kan banyak yang nyumbang gitu. Lapun boyo pun anaknya diajak we cenah. Ieu 10 hari teh eta mah ini ya. Iya, gitu dipindah keluarga gitu teh kan saya lumayan itu teh. Ya seharusnya kan laki-laki saja. Kalau perempuan itu itikaf nanti ada hukumnya. Jadi harus tertib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana atakafa ma'i fa ya'taki fil ashrul awakhir." Siapa yang beritikaf bersamaku maka hendaklah itikaf pada 10 hari terakhir. Di sini menggunakan siapa yang beritikaf. Nah, tidak begini, beritikaflah semua. Nah, itu berarti wajib ya. Yang tidak itikaf mau kebagian THR misalnya. Karena THR tunjangan hari Rabu. Sedangkan itikaf bagi perempuan tidak ada keterangan kecuali istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu pun setelah ada izin dari beliau. Dalam pelaksanaannya pun harus lebih tertib menggunakan ruang khusus, tenda gitu. Komedi dia mah, nah di luhur gitu. Tapi di luhur oke gak? Udah aya zaman. Ruang khusus ya. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang akan sholat berjamaah. Biasa nama bu, bapak-bapak sok penasaran di luar itikaf, sok kayak ngarangin sahar itu orang mana cuma gitu. Masih gadis atau sudah janda? Iya perlu pak. Sebab yang bersuami memang tidak boleh suaminya di rumah atau istrinya di masjid kan tidak boleh. Karena istri Rasul juga karena Rasulnya di rumah, di masjid. Tapi kalau istri Rasul kan rumahnya nempel ke masjid. Jadi ketika masuk ke masjid bikin tenda, keluar tegampil. Keluar teh kan berarti ke rumahnya. Kalau orang kudu keluar, kudu naik angkot segala. Bila hal itu tidak bisa dilakukan maka itikaf bagi perempuan hukumnya terlarang. Apalagi yang punya suami, apalagi yang masih head gitu ya, yang produktif. Tapi bapak-bapak ieu mah teu panasaran teuing, margi ningalina di CCTV tingali gitu. Panasaran kayak lah kaluarna jam sabaraha. Kan harus makan lagi ya. Kalau bapak-bapak kan makan hariung gitu kan pantas di masjidnya tidak jadi masalah. Tapi kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak jadi batal. Tempat itikaf pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah tabaraka wa taala mengisyaratkan bahwa itikaf itu dilakukan di dalam masjid. Ada pendapat yang membolehkan beritikaf di musola bahkan di dalam musola rumahnya. Di rumah kita kan ada tempat khusus untuk sholat. Tadinya itikaf nanti. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW beritikaf selain di masjid. Dari itikaf di bumi mah kadang untuk sholat TV gitu. Bermaca Quran teh, enak ningali HP, ngorek HP heula teh. Jadi tidak bisa gitu. Tapi kalau secara bahasa boleh. Nanti ada waktu itikaf. Keterangan lain bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan sebagian istrinya untuk itikaf di masjid. Beliau tidak menunjukkan tempat lain sebagai pengganti masjid. Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat itikaf itu adalah masjid. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid-masjid yang dimaksud adalah 3 masjid yang terkenal, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di Palestina itu tidak bisa ya, sebab itu kira-kira pukul 9 itu ditutup, tidak boleh ada yang masuk. Tentara Israel
tidak boleh dia masuk. Jadi dibukanya juga subuh teh terus ngantai gitu teh sebelum masuk. Coba ditanya nanti di paling sana suku itu senjata teh gitu dasar tuh. Sakumaha wani lagi orang teh kudu cicing we gitu. Ditanya orang mana, awas jangan menyebutkan dari Bandung. Sebab Bandung itu terkena Bandung terkena di Palestina, di Israel itu. Orang-orang Bandung itu paling benci kepada Israel. Iya di Bandung, tidak di tempat yang lain, di Indonesia di Bandung. Sampai di Bandung ada jalan Palestinanya. Ada? Di mana? Iya, tempat yang lain tidak ada. Nupi ka sarung naga sarung Palestina. Sanya Palestina. Makanya waktu saya ke sana ditanya di mana Tiga Nitri. Sana apalin ke Tiga Nitri, tapi kan kalau nyebut Ci, wah pasti cenah ya orang Sunda. Siga Cicago. Ya, kita lanjutkan. Tetapi keterangan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' yang ada jumaahan. Sebab kalau bapak-bapak i'tikaf di sana atau mau jumaah, ya kan 10 hari itu kan ada jumaahnya. Ya, aku jumaah ke masjid yang lain. Dalam sebuah riwayat yang munqati itu terputus ya sanadnya, dijelaskan bahwa masjid yang dimaksud adalah yang ada muazzinnya serta imamnya tidak sembarangan orang. Kade masjid Persis itu beda dengan masjid yang lain, apalagi masjid singgah ya seperti di Masjid PP itu kan pinggir jalan gitu. Dulu pernah ada yang muadzan Pak Haji Husain itu mana? Nyagi alus suaranya, beliau. Ini kan membeda mah. Penggur ayahnya yang jadi imam, tapi bukan di masjid itu ada baca Qur'annya bagus jadi imam gitu. Orangnya bukan orang sana gitu, jadi pendatang gitu. Itu mah salat maghrib 5 rakaat. Si orang terdamang gitu. Karena itu jangan sembarangan ya. Walaupun suaranya jelek, tapi imam di sana halus di sana. Seperti di Arab. Saya pernah sama Pak Haji itu kan ada di masjid. Pak Haji itu di mana kan? Hapair. Nah, kan muadzin goreng patutnya. Sorana gitu, goreng gitu. Aduh, makanya saya punya jamaah yang suaranya bagus. Begitu pun deh. Cuma gitu. Lantaran karena terus digaji. Itu pada adana gitu. Itu merdu. Tapi ada merdu ting adzan subuh. Iya. Jadi masjid yang boleh itu yang digunakan untuk Jumaah ya. Kemudian di sana muadzin dan imamnya itu tidak sembarangan di orang-orang sana. Kayak muhade suarana ruang ke masjidna atau anggar we tidak bisa jadi lin muhadena yang kudaekna. Waktu i'tikaf Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi beliau pernah pula beritikaf pertengahan bulan Ramadan. Jadi pertengahan bulan Ramadan itu karena beliau tidak tahu asalnya pertengahan. Karena itu setelah beliau mendapatkan wahyu bahwa i'tikaf di 10 terakhir, maka beliau beritikaf lagi. Jadi pertengahan Ramadan tidak ada. Sebab Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Beliau tidak i'tikaf pada bulan Ramadan dan mengqadha i'tikafnya pada bulan Syawal.
karena di suatu bulan Ramadan beliau meninggalkannya. Jadi tapi sudah biasa, kalau sudah biasa kemudian tidak bisa, itu boleh di bulan Syawal. Aitara biasa mantap. Mahajab beritikaf di bulan Juli. Nah, ini ada hadis panjang sebagaimana biasa ya. Kalau ada alat mungkin terlalu awas. Tapi saya cantumkan di sini sebagai bukti ini ada dalilnya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Apabila selesai salat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Jadi ada tenda khusus ya. Jadi untuk orang tua, apalagi orang tua ini ustadz, ulama begitu, dia itu harus khusus tempat iktikafnya. Jadi masuk, jadi salat berjamaah jadi imam, kemudian setelah selesai masuk ke tempat iktikafnya. Kata rawi, nah ini dari hadis itu kan ada rawinya. Aisyah minta izin untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian dia membuat tenda. Hafsah mendengar hal itu, ia pun mendirikan tenda. Wah, ini kan saingan ya. Maru. Didengar pula oleh Zainab, lalu ia pun membuat tenda yang lain. Pokoknya malah gitu zaman dulu, oke. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat subuh hari berikutnya, Rasul sudah melihat itu. Beliau melihat ada 4 tenda katanya. Apa ini? Lalu diberitahukannya kepadanya tentang mereka istri-istri beliau. Iya, cerita Ummul Mukminin. Katanya lagi, buat apa mereka melakukan ini? Apakah mencari kebaikan? Nah, ini kalau dibaca bahasa tulisan tidak begitu ya. Tapi kalau bahasa lisan agak meninggi begitu. Bongkar tenda-tenda ini, dibongkar. Lalu aku tidak mau melihatnya lagi. Kemudian dibongkar tenda-tenda tersebut. Rasulullah SAW pada Ramadan itu tidak iktikaf, maka benuh teteh. Sehingga beliau iktikaf di 10 terakhir pada bulan Syawal. Jadi ada 2 alasannya kalau mau pada bulan Syawal. Yang pertama karena biasa iktikaf pada bulan Ramadan dan ada masalah. Yang kedua masalahnya seperti ini istrinya ya. Orang penhiji tidak ada persaingan. Nabi mau iktikaf lagi. Apa biasanya kita? Yang iktikaf amak ka istri, kabul ka masir yang iktikaf. Justru Rasulullah mah amak ka istri teh iktikafnya. Kan gitu? Mah amak ka istri. Waktu setaros Pak Haji cenah sinten iktikaf pusing di imam. Kita besar si iktikaf itu lepas dari tanggung jawab begitu. Apalagi iktikafna teh di imam macam di bawah beas. Pemajikan nyanyi wae budak yang baju anyar tidak sah dan dia haram iktikafnya karena bukan karena Allah itu. Menghindar dari kewajiban. Adapun batas minimal dan maksimal lamanya iktikaf di kalangan para ulama berbeda pendapat karena tidak adanya dalil yang menjelaskan hal itu. Ada yang berpendapat minimalnya 1 hari semalam. Bahkan ada pula yang menyatakan seseorang termasuk iktikaf walaupun hanya sejenak diam di masjid, tetapi harus dibarengi dengan niat karena Allah ingin menyembah Allah, kemudian mengasingkan diri kan tadi ada ya, menyendiri. Demikian pula perbedaan pendapat tentang batas maksimal, tetapi pada umumnya Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari. Sehingga Dewan Hizbah menetapkan harus 10 hari terakhir. Kalau tidak begitu tidak iktikaf. Tapi bagi orang yang baru, namanya sawangi gitu cenah abdi mariweuh gitu. Nah, jadi eta mah san iktikaf, tapi
i'tikapan. Diajar, lah kan biasa kerja belajar dulu gitu. Mencari yang ganjilnya. Tapi kan yang ganjil itu kan di orang beda, sebab ada yang memulainya tidak sama ya. Cek urang ganjil teh. Malaikat mah katipu. Monya ya malaikat ormas nu ieu, ya malaikat ormas nu ieu. Karena itu perlu dipakai. Sedangkan yang membatalkan i'tikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan buang air, berwudu, makan dan minum. Itu pun bila tidak ada yang mengantarkannya. Jadi sekarang itu yang i'tikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada beberapa macam, atau bisa dibagi dua gitu. Jadi ada yang kalau buka disediakan, sebab banyak orang yang ingin memberi kepada orang yang i'tikaf dan yang berbuka siam itu arbut di Arab mah. Sebab tadi itu akan nyumbang masjid tidak boleh, bikin jalan tidak boleh, semuanya oleh pemerintah. Orang miskin banyak ada yang pendatang gitu, orang miskin di sana imigran, tapi kan mereka ingin mendapatkan pahala lebih, yang dicarinya itu orang yang umroh dan i'tikaf, sehingga orang yang i'tikaf itu mengharapkan makannya di sana. Kemudian sisakan, katanya untuk sahur juga ada. Tapi ada lagi yang pulang ke hotel, ngadon buka itu pulang lagi, ngadon mondok dari masjid. Untuk sahur pulang lagi itu ke hotel, itu juga hotelnya dekat. Kemudian yang ketiga ada yang diantar. Nah, iya mah istimewa. Oleh mutawif diantar, disediakan lah tempatnya kada jadinya. Jadi tenang gitu, tidak pulang pergi nganu eta mah benten pangaos. Iya. Kan diantar teh. Dalam riwayat Abu Dawud, Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, termasuk sunnah, artinya sunnah itu ini yang diamalkan atau bersumber dari Rasulullah SAW. Atas orang yang beriktikaf adalah tidak menengok orang yang sakit, sekalipun tetangga masjid tidak mau, jangan menengok. Kalau menengok batal. Tidak menghadiri jenazah, artinya ayah mau catatan tidak mau kamu ditembak kemudian keluar, tidak boleh. Kamu jangan tur ke kuburan, coba kuburan kan di Ciamis di balik puting jam 12 baca habisan sama. Menyentuh dan mencumbu istri, nah, karena itu harus bisa menahan dirinya. Ulaki apa namanya? Kali itu i'tikaf cenah itu nasono wae dia riweuh. Tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat. Nah, ini ada jamaah ya, Ustaz abi mah cenah i'tikafna di ditu. Di mana di Pusdai. Raoseun Ustaz dinya mah. Enjing-enjing teh moyan tuh. Ya lah ieu moyana di jero di luar cenah atuh teh hari-hari. Moyan moto. Moyan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan saum atau siam. Jadi pertama datang ada i'tikaf tapi barang dahar siangna tidak bisa. Dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami. Fadilah i'tikaf, di antara fadilah atau keutamaan i'tikaf adalah satu, dengan i'tikaf kita akan leluasa zikir kepada Allah. Masjid adalah tempat yang paling baik untuk menyebut nama Allah dan sholat maktubah. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu
hati penglihatan menjadi goncang. Mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid. Nah itu fi buyutin adinallahu an turfa fi hasmuh, ya, disebut nama-nama Allah itu di masjid. Jadi yang paling tepat itu adalah di masjid untuk berzikir. Tapi zikirnya dulu tertib la ilaha illallah, gitunya di masjid. Atau zikir-zikir yang lainnya nah ayatan gitu. Eta teh naon ada abdi bakal kapung ke budak kapun bapak eta teh naon pan abdi mah aya nu punten nya mor bagong teh kitu gitu di masjid eta teh harus tertib. Yang telah diperintah untuk dimuliakan dan disebut namanya. Nah, disebut namanya zikir. Di dalamnya pada waktu pagi dan petang. 2, ada 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Tidak ada orang yang dilindungi pada saat itu kecuali yang dilindungi oleh Allah, itu pada hari kiamat. Ada 7. Ya. Nah, di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid-masjid. Jadi ingat wae ka masjid teh. Bahkan dia itu kalau mau bepergian menentukan dulu berangkat jam berapa, sholat di mana. Maunya di masjid, alim di mushola, kemudian di SPBU. Tapi kalau SPBU-nya kan ada masjid ya. Walaupun bagus kalau namanya mushola, dia tidak mau. Harus di masjid. Dan Allah itu akan memberi jalan. Apalagi misalnya mau piknik, ya. Pikniknya kan beda, ada piknik keluarga, ada piknik rombongan. Biasanya di pesantren itu rombongan. Saya pernah menjadi Amir Sapa ke Pangandaran. Pokoknya yang menentukan masjid saya, katanya lah sama Ustaz we, pan atoh dikit katanya betul teh. Geus nyerahkeun ka Ustaz. Harus di Masjid Ar-Rasyidin subuh. Kalau berangkat jam 10 itu harus di Masjid Ar-Rasyidin. Sampai sana tuh kira-kira 5 jam setelah istirahat. 11, 12, 1, 2, 3. Nah, di sana bisa beberes, bisa bersuci, bisa mandi, bisa tahajud di Masjid Ar-Rasyidin. Masjid basis di sebelah kiri, bisa 4 bis, 5 bis juga. Jadi harus ditentukan di mana we, tak menang eta teh panitia kitu teh. Sebab apalagi supirnya kan supir kumaha urang. Masuk di sini cenah gitu. Jadi gaya masjid jamanangan 3, masjidna leutik, ieu 4 rombongan, 4 bus. 4 kali 40 teh sabaraha teh? 160. Oh. Jabangan tah. Nah, jangan seperti itu. Kasupir mah teu apalun masjid. Dan terutama kade urang mah isin aya kunutan tuh nya mata koge. Tak kudu di Masjid Ar-Rasyidin. Kalau sebelumnya di Ciamis ada Masjid Al-Ghani ya. Masjid Al-Ghani, di sana ada tempat istirahat untuk tidur, di atasnya ada untuk ibu-ibu paling dirna tang eksekutif payunnya eta teh untuk ustaz eta beda eta. Jadi tentukan dulu masjidnya kalau berangkat. Nah, kalau keluarga mah mudah ya. Keluarga mah di mana we asa aya masjid, tapi kade itu teh. Beli kacanah bin anak. Nah, ini orang yang ditetapkan oleh Allah, salah satunya orang yang hatinya tergantung di masjid. Berarti ini kan i'tikaf di masjid. 3, selalu ikut sholat berjamaah. Jangan sampai ada laporan ikut sholat berjamaah, nah siga kieu tah. Kerek tong kadangu. Kereknya ngegeleger Pak lu. Cuma gitu jeung ya ka sagonya Pak ditaras
Eta laporan ti ustaz, kumaha cenah sada hukumna? Wah, batal eta tuh. Sebab harus ikut salat berjamaah kan di atas. Kadang-kadang mau tuh kene-kene sah mengitikaf cenah. Di itikaf itu harus ya boleh tidur jam 7, biasanya tidur bangun jam 11 atau jam 10, sholat ya. Beberes mandi, nah sehingga jam 11 teh di sak pertama itu mah biasa macam ikut sholat berjamaah yang menunggu waktu sholat serta didoakan malaikat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang di antaramu tetap akan mendapat pahala sholat selama menunggu sholat berikutnya. Jadi kalau kita dari maghrib tidak pulang sampai isya, poin-poin pahala sholatnya terus, walaupun tidak sholat. Sebab menunggu waktu sholat dianggap sholat itu. Orang itu akan terus mengalir itu pahala sholatnya. Padahal sholatnya hanya satu kali maghrib. Dan para malaikat pun akan mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia rahmat selama belum beranjak dari tempat salatnya. Ya maksudnya tempat salatnya teh ya di masjid lah. Tapi kan masjidnya kan sakit, jadi masih tempat sholat itu di Masjidil Haram. Wah, 1 kilometer atuh di masjid itu kan ini mah panjang tadi ka tamat ke Anjungnya. Oke. Di lami teh kitu tempat salatna teh. Ya di sajadahna atau ya hanya lingkaran kecil. Atau sebelum berhadas. Jadi kalau hadas putus itu pahalanya. Yang tadinya mengalir jadi terputus. Kemudian dia wudu lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi, tidak ada syukur wudu. Sebab syukur wudu itu di rumah. Kalau masuk masjid syukur wudu, karena kudu tahiyatul masjid heula. Makanya tahiyatul masjid yang ada. Salat lebih khusyuk karena orang i'tikaf tidak akan disibukkan dengan urusan dunia. Mangimutkeun kieu Allahu Akbar, ayeuna buka jeung naon, da moal eta mah pasti aya gitu. Ibu-ibu kitu teh. Komo mun bapak-bapana kalau suaminya loba kahayak, manya jeung nu kieu cenah. Apan tadi ditaros hoyong sareng naon cenah. Ari ayeuna naon kitu di parasia ka buka saum. Kitu mah moal. Nawi kana yang naon, mangga terserah. Kalau sudah menyerahkan urusan, tapi biasanya suka ganggu itu teh. Sholat duhur, masak naon, sholat terbuka. Nama tidak usah dipikirkan, pokoknya makanannya ada. Penting banyak korma. Mudah mendapatkan saf yang pertama. Nah, saf yang pertama bagi laki-laki itu lebih baik daripada saf berikutnya. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberi rahmat bagi saf yang pertama dan malaikat akan selalu memohonkannya bagi mereka. Bahkan ada keterangan hadis bahwa saf pertama itu mendapatkan pahala unta. Jadi unta teh 30 juta garahnya. Tapi di urang, mah jangan kapai mah macam abis mari. Tapi eta teh upami real nya. Ih sabaraha sajaja teh? Ya. 12. Aya 12 gunung 30 juta, 30 juta, 30 juta. Muka dua ya 20 juta, 20 juta, 20. Bapak bade nu mana? Mangga can abdi maca kape can lagung gua can. Mangga sok can kape. Mau apa? Naon masalahna atuh? Untuk para buat siga jumaah antara henteu kes mun kitu mah beres jumaah koy moal masjid ngabagi nu asup ti heula bakal menang 30 juta. Dia kini tadi dia tah jumaah jam genep terus ngantai. Masang sejadah. Eta mah malahan anu nyepong konje carekan. Wah, hati depan kita Jumaah padahal karek jam 6.
Mudah untuk qiyamu Ramadan, salat tarawih di akhir malam. Karena orang yang i'tikaf itu tidak banyak tidur malam. Jadi untuk tarawihnya diakhirkan kira-kira pukul 1, pukul 2 gitu tarawihnya teh. Boleh di awal juga, tapi di akhir lebih berkualitas pahalanya. Kan malaikatnya ada 2 malaikat, sip malam dan sip siang itu sudah datang kedua-duanya di sana. Dah seharusnya mana tarawih teh didinya di akhir malam, tapi mun urang diakhirkeun teh. Jadi teu itu real. Kemarin ada yang bertanya, "Ustaz, itu tarawih itu harus berjamaah?" Tidak. Lebih baik mana di rumah dengan di masjid? Yang lebih baik yang khusyuk. Mau di masjid yang khusyuk boleh, di rumah juga boleh. Tapi Rasul hanya 3 hari. Tapi nah atuh cenah ieu di masjid wae tarawih teh. Nya dalam henteu diayakeun mah haroream teh di rumah. Ka aya seueur batur mah nya. Teu kedah ngetang atuh. Kalau di rumah kan harus ngitung. Datang ke imam we. Nah, imam tanggung jawab, bahkan imam itu berpikirnya keras itu. Ayeuna kudu ayat naon surat sabaraha. Eta teh harus begitu gitu. Abdi kantos tah maca surat Ar-Rahman. Kan banyak itu ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai saya salam, tanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu teh sabaraha rakaat tadi teh? Kumaha ustaz deui rek 3 rek 4 oge itu tak makmum. Tapi kalau di rumah apanya kudu ngitung sorangan teh itu berjamaah teh gitu tah. Kumaha ustaz cenah bade 4 bade 3 nuhun bade 4 nuhun maras. Ini pemenggalanana. Karena itu harus direncanakan dulu. Imam di rumah sudah merencanakan. Masjid GBA hiji pokoknya 4 rakaat pertama tah ieu. Tah betul. Pan aya nu protes. Nah, cenah kulhu wae cenah tadi. Oh iya betul gitu ya. Ya, yang 2 3 tuh. Betul. Itu semuanya. Ya? Iya. Kedua anak kuhu. 8. Dengan meninggalkan kesibukan mencari harta dan kepentingan keduniaan, maka seorang akan bertambah zuhud. Jadi zuhud itu tidak tertarik dengan kehidupan dunia. Ya 10 hari mau kudu kitu lah. Tidak tertarik dengan kehidupan dunia. Pengumuman teh di kantor RW, mangga cenah anu ngadangu pengumuman ieu dibagi sembako gratis. Gitu. Nu zuhud mah sembako cenah. Tapi luka upami sembako sareng artos 1 juta. Mana? Kalau dicatat di kantor aya pengalaman teh mah dongengkeun. Kasedihkeun. Hah? Amin. Lami kene ka magribnya. Aduh dongengkeun tong. Aduh kita cenah Ustaz Rahmat sok ngadongeng pengalaman dan kita memang ingin berbagi lah dengan yang lain gitu. Jadi hari teh i'tikaf memberi diajar i'tikaf teh. Jadi kedah gaduh artos banyak pada lebaran udah mudik kedah aya kendaraan mesen eta naon teh travel. Keur kitu teh hareke tos duhur teh aya murid Ustaz cenah abdi terang Pak Ustaz abdi ka bumi teh aya cenah ka Ustaz di dieu aya naon cenah abdi teh karyawan di hiji perusahaan tah pimpinan perusahaan teh ieu teh insaf bagus anjeunna menyediakan uang sekian juta untuk 10 orang ustaz kumargi anjeunna teh kenal ka ustaz-ustaz nya manggil abdi teh emo teh cenah ka ustaz cik sim kuring nek rek setengah poe i'tikaf sebenarnya ya upami 10 dinten kan bener rek setengah poe cenah
adik pisan abdi syukur ke Allah, alhamdulillah ya Allah jadi abdi kenging dia gitu. Jadi tenang kan, lebih tenang sebetulnya tadi juga tenang untuk keluarga gitu sih. Ngadongeng teh mungkin syaratna cenah kada dicana ka ti bumina ku ustaz dah cita teh ari-ari tah di dinya bogodana teh gitu nah teu tiasa diangeurkeun da itu hayang tepang jadi ngobrol sareng ustaz cenah nah cita moal tapi nyebut moal teh asa moal godaan dah. Nah itulah yang menjadikan ya. Mu'takif itu akan tetap di masjid dan tidak disibukkan dengan bisnis. Boleh bisnis di masjid, apalagi sekarang bisnis online ya. Tapi bukan untuk bisnis. Boleh bisnis juga. Jadi artinya boleh dia menerima, membagi dan bisnis kan gitu kan urusan. Tapi ulah kieu karek asup ti dieu rangsa can diturunkeun atuh. Langsung nelpon nya sok we wani mah sakitu cenah ada tidituna ge atuh ka gorowok didinya teh ngambil telepon gitu nya sok we cenah sakitu we cenah kita itu urusan bisnis boleh ya tapi tong kitu-kitu teuing gitu ayeuna mah pan bisa silent na ada tawar tadi dinya kan ada orang yang itikaf mengendalikan perusahaannya ketika itikaf ada itu di masjid berapa kang cata kumaha dikendalikan ti dieu we cenah zaman sekarang kan begitu ya saya ngantor itu sebulan sekali kadang-kadang 2 bulan lah kan sekarang mah rapatnya bisa di tempat masing-masing iya gara-gara itu teh gara-gara Covid manfaat teh rapat cenah waktu tidak ada yang cocok sudah sosok rapatna kadang-kadang kieu ngorek HP bukan ngorek HP sok cenah lagi kenaon gitu ya kirim naskah saya tidak tahu percetakan ini tapi ada orang gitu yang mengantarkan dia adu tawar nanti dia bikin istilahnya itu naon teh sebelum dami ya sebelum dicetak periksa heula gitu kirim lagi gitu. Itu zaman sekarang ada kalanya murid di rumah banyak kemarin saya di belajar di rumah guruna di Pangandaran bukan usum gitu. Nah apalagi dari masjid bisa gitu. Padahal ceramah setiap bagian ustaz ceramah kali itu sok pasangkeun dirinya tak layar. Nah, ada itu yang masjid berapa ceramah saja begitu. Bulan kemarin ada satena yang ceramah tuh ustaz sok di jumlah langsung. Karena mudah segala sesuatu. Memelihara saum dari perbuatan yang akan membatalkannya. Siang itu kan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi telinga, lidah, hati juga harus saum. Melatih sabar dalam taat, sabar dalam menahan godaan. Biasa nama teu sabarna teh hayang gara uih. Waktu diumumkan dipantau pengumuman tanya 28 saya baru pulang tapi ya harus sabar tapi sabarnya beda dengan sabar di rumah masih kan ningali jam di itu mah paling kieu ngalieukeun teh kalau terus anu ngirim acan gitu kan tah aya nu nyenak eta nu nyenak termos tah adik mengko apa pesantren menghindar diri dari maksiat. Orang yang berada di masjid tidak mempunyai kesempatan untuk maksiat, tapi zaman ayeuna kan maksiatan dipesakan dosa teh dikirim mengingat dosa mengharapkan ampunan. Nah ini harus mengingat dosa ulang gitu. Jadi mulai kita berdosa termasuk dosa-dosa kecil, dosa besar harus tetap diingat dan mengharapkan ampunan. Ketika baca Quran di sana bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, nah, kita berdoa juga. Melatih diri mengingat mati. Nah, mu'takif itu harus menyendiri menghadap Allah. Malihan di antara mah si masjid itu saya nyerang kendang gitu Pak. Jadi lampu jadinya teh.
Ade pisan cetan ieu mah. Jadi pan aya liang lahat gitu. Pantun mayun kali itu yang ngirah ka kaler. Ya. Nu mau tong saeuting itikaf mah. Mun itikaf na 40 masjidna alit. Jadi mengingat mati teh moal ngobrol gitu. Membaca Quran tidak ada kegiatan yang lain kecuali baca Quran yang dapat diperbanyak itu. Banyak kesempatan untuk thalabul ilmi. Nah, i'tikaf itu harus ada ustadznya. Jadi supaya thalabul ilmi. Sebab zaman Rasul juga bahkan ini memudahkan para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah. Sebab tahu Rasulullah ada di masjid. Kan biasanya kalau mau bertanya itu menunggu waktu duhur, asar, Rasulullah keluar dari rumah. Kalau di masjid kan. Tapi ke ustaz dia lupa-lupa teh. Biasa nama anu datang ke ustaz teh mun aya masalah. Abdi teh cenah ieu rumah tangga, kieu abdi teh cenah kitu. Ai keur senang matara di bejaan misalnya. Kan aya anu yang nikah tah ge di papatahan rumah tangga di papatahan gitu ku abdi teh. Nah, cetek budak eta teh tara nanyakeun deui cetek ieu mah. Berarti sudah rumah tangganya sudah bagusnya. Ai teh ustaz cenah hari eta subuh di Indonesia jam sabaraha? Nah, ke di mana kitu ieu? Nu jadi Korea cenah ustaz. Ya subuh mah jam sakitu sabatkeun. Jam 4:30 jadi jam sabaraha cenah ustaznya tah mata oge ari teu ngajak ustaz teh kitu cenah. Enggeus bingung kakak nyakeun ka ustaz. Lebih leluasa mengingat Lailatul Qadar. Mengisi ya Lailatul Qadar. Pahala bagi yang tidak i'tikaf. Jadi begini, siapa yang mendukung kepada kebaikan dia dapat pahala sama dengan yang didukungnya. Memberi makan kepada orang yang siap, ya kan begitu sudah terkenal nih hadisnya. Dia akan mendapat pahala siap. Karena itu harus pilih-pilih. Orang ini siamnya bagus tidak, supaya kita dapat meraih pahala. Saya teman-teman teraka masjid. Nah, jadi pahalanya berkurang. Cuma rajin. Karena itu orang yang i'tikaf kan full dukung. Yang satu miskin, A, B lebih miskin balikan mana masih ante. B nya dah lebih miskin tapi ieu mah rajin baca Quran, saumnya bagus, nu A mah. Nah, dia milih supaya pahalanya sama. Dikarenakan ini sudah punya, ya tinggal dibaca saja. Dan ini yang Selasa terakhir bagi saya untuk bulan ini. Rebonya tapi itu tulis Selasa. Rebo terakhir atau pada lebaran ada rebonya atau 2 minggu deui THR. Ada doa-doanya di sini. Jadi imam kan dipesakan gitu. Ingin doa, ini doa terbaik di sini ada. Doa dari Allah dan Rasulnya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, memberi semangat kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.